Assalamualaikum, berjumpa dengan saya Haris Muhammad Afriawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Majesakti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disebut dengan EYD. Teman-teman, sebenarnya ejaan dalam bahasa Indonesia sudah ada sebelum bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Ingatkah kalian kapan bahasa Indonesia diresmikan? Yap, pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Teman-teman, dalam KBBI ejaan berarti kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf maupun tanda baca. Dan sebenarnya telah banyak pergantian dalam ejaan bahasa Indonesia. Yuk sama-sama kita simak alur pergantiannya. Pada tahun 1902 sampai 1947, ejaan yang pertama kali diberlakukan di Indonesia adalah ejaan Van-Ophusen. Ejaan Van-Ophusen ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Charles Adrian Van-Ophusen. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan yang sebelumnya diganti dengan ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ini merupakan ejaan yang diambil namanya dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada saat itu. Ejaan Suwandi disebut juga dengan ejaan Republik. Teman-teman, ada juga namanya ejaan Melindo yang disusun pada tahun 1959. Akan tetapi ejaan ini tidak berhasil diresmikan karena adanya ketegangan politik antar Indonesia dan Malaysia. Ada ejaan yang disebut dengan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Ejaan ini disusun pada tahun 1967. Teman-teman, mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi dengan ejaan yang satu ini. Yap, ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan ini disusun pada tahun 1972 dan berhasil diresmikan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, itulah alur pergantian ejaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang mari kita sama-sama membahas materi tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Secara umum, hal-hal yang diatur oleh EYD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penulisan huruf, yaitu termasuk juga di dalamnya huruf kapital dan huruf miring. Kedua adalah penulisan kata. Yang ketiga adalah penulisan tanda baca. Yang keempat adalah penulisan singkatan dan akronim. Kelima adalah penulisan lambang bilangan dan angka. Penulisan huruf. Di dalam huruf ini ada yang dinamakan dengan abjad. Abjad ialah huruf dari A, B, C, D, E sampai dengan Z. Di dalam huruf ada juga yang dinamakan dengan huruf vokal. Huruf vokal ini ada 5. Yang pertama adalah A, I, U, E, dan O. Di dalam abjad juga selain huruf vokal ada yang dinamakan dengan huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf kecuali huruf yang vokal atau huruf yang 5 tersebut. Contohnya seperti B, C, D, dan seterusnya sampai dengan Z. Nah, selain huruf konsonan ada juga huruf diftong, yaitu ada 3. Yang pertama ada AI, kemudian ada AU, kemudian ada OI. Huruf diftong ini adalah penggabungan dari huruf vokal. Kemudian yang terakhir dari pemakaian huruf adalah penggabungan dari huruf konsonan. Contohnya ada 4. Yang pertama ada gabungan dari huruf K dan H, kemudian ada gabungan dari huruf N dan G, kemudian ada penggabungan dari huruf N dan Y, kemudian ada penggabungan huruf dari S dan Y.
Kedua adalah penulisan huruf kapital dan miring. Huruf kapital biasanya digunakan di awal kalimat atau bisa juga digunakan sebagai ungkapan nama gelar kehormatan, unsur nama jabatan, nama orang, nama tempat, nama jalan, dan nama yang berhubungan dengan ketuhanan. Kemudian ada pula huruf miring. Huruf miring ini digunakan sebagai cetakan nama buku, nama majalah, nama surat kabar, cetakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penulisan kata. Penulisan kata ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kata dasar. Contohnya adalah seperti lari, renang, makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kata imbuhan. Kata imbuhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada awalan, kemudian yang kedua sisipan, dan yang ketiga adalah akhiran. Contohnya adalah melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah kata ulang. Kata ulang ini contohnya seperti lumba-lumba. Yang keempat adalah kata ganti. Kata ganti ada 3, contohnya ku, mu, dan nya. Atau dalam kalimat ku miliki, milikmu, dan miliknya. Kemudian yang kelima adalah kata depan. Kata depan ini contohnya seperti di, dari, ke, dan lain sebagainya. Contohnya dalam kalimat di mana, kemana, dan dari mana. Kemudian yang ke-6 adalah kata si dan san. Yang keempat adalah penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk istilah yang penulisannya diperpendek, yang terdiri dari huruf awalannya saja. Contohnya adalah seperti NKRI, merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada pula yang dinamakan dengan akronim. Akronim merupakan gabungan dari suku kata dan awal kata, atau gabungan kombinasi dari huruf dan suku kata. Contohnya adalah seperti rudal. Rudal merupakan akronim dari peluru kendali. Yang kelima adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Angka merupakan penulisan untuk menyebutkan suatu nomor atau lambang bilangan. Dan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an harus disertakan dengan tanda hubung. Contohnya seperti ini. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil kesimpulan dan manfaat darinya. Mari sekarang kita sama-sama utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sekian dari saya, Haris Muhammad Afiawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.